Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, bertemu kembali dengan Ibu Mata Agnes Tia. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai percobaan atau praktikum secara online ya. Kita bisa sebut juga dengan virtual lab. Nah, dalam percobaan kali ini kita akan mencoba tentang mikroskop ya. Jadi nanti kita akan mengetahui bagian-bagian mikroskop, kemudian bagaimana cara pengamatan suatu objek, hasilnya juga seperti apa dan ingat juga untuk merawat ya atau cara-cara perawatan dari mikroskop ini. Nah, di sini terlihat ada beberapa menu ya, ada petunjuk guide, ada learn berarti untuk nanti pembelajarannya, ada explore atau kita nanti bisa menjelajah ya, bisa mencoba apa saja yang bisa digunakan atau bagian-bagian mikroskop dan lain sebagainya. Kemudian juga ada tes ya, jadi langsung nih nanti diuji pemahaman kita seperti apa, lalu ada optionnya pilihannya ya. Nah, di sini, ada tulisan katanya, "Selamat datang ya, dalam mikroskop virtual," gitu ya. Kemudian nanti, tinggal pilih aja tuh ya, ada petunjuknya, kemudian ada pembelajarannya juga, menjelajah dan lain sebagainya ya, tadi sudah dijelaskan. Oke, kita coba dulu yang guide ya, petunjuknya. Nah, ini ya, jadi katanya ini adalah mikroskop virtual ya. Kemudian nanti ada bagaimana cara perawatannya, cara penggunaannya, kemudian juga memberikan informasi gitu ya, pengetahuan buat kita dengan aplikasi yang interaktif katanya gitu ya. Kemudian, nah dengan mikroskop ini nanti kita bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari mikroskop, memahami gitu ya, pengertian mikroskop, definisinya gitu. Terus menghitung katanya ya, perbesarannya. Kemudian nanti mempelajari ya penggunaan mikroskopnya secara apa namanya itu dengan cara-cara yang baik gitu ya. Kemudian menjelajah ya spesimen atau objek-objeknya. Lalu nanti menyiapkan katanya dengan mikroskop yang benar ya dengan nyatanya. Jadi ini simulasi dari mikroskop secara nyata gitu. Tuh, nextnya, nah ya, ini ya pengerti apa namanya itu perkenalan tentang mikroskopnya. Kemudian, nah ya, ini bagian-bagiannya lensa ya. Memang dalam bahasa Inggris. Kemudian lebih detailnya lagi ini ya. Nah, ada magnification color code tuh, kemudian objektif, specification ya. Berarti ini ada lensa objektif, lensa yang dekat dengan objek. Tuh. Lalu handling ini ya, tangannya berarti ya. Tuh ya. Do not remove the desk cover until the microscope is placed and position on the table where it will use. Nah, kan biasanya suka ditutupin nih ya, mikroskopnya itu ada apa namanya tuh plastik untuk penutupnya melindungi dari debu-debu gitu. Nah, itu jangan jangan dulu dilepas sebelum si mikroskopnya itu disimpan di atas meja ketika kita akan menggunakan ya. Intinya baru dilepas si penutupnya itu ketika kita akan menggunakan. Terus, nah ini istilah-istilahnya, penjelasannya ya. Oke, sudah. Nah, kemudian kita ingin belajar sekarang. Nah, ini nanti diklik aja ya. Jadi kan ini ada tanda tanya, simbol-simbol gitu ya pada bagian-bagian. Kita bisa klik kemudian nanti akan ada informasinya akan muncul. Nah, ini adalah slide. Jadi kalau kalian dulu pernah belajar di SMP itu kan kita menyimpan sampel atau spesimen yang akan kita amati di mikroskop itu di situ ya. Di apa namanya tuh
wadah kan disebutnya slide gitu, bentuknya itu kan persegi panjang, kemudian terbuat dari plastik atau kaca atau gelas ya. Lalu nanti diberi sedikit cairan ya, biasanya kita teteskan sedikit air. Kemudian nanti kita tutup lagi kan, jadi ada double gitu ya slide-nya. Tuh, lalu coba ya, ini apa sih? Zat apa? Oh, ini disebutnya immersion oil ya, atau minyaknya katanya. Digunakan nah untuk 100 kali perbesaran lensa objektif gitu ya. Tuh, kemudian nah ini apa namanya tuh bisa membantu dalam proses pengamatan sehingga meningkatkan resolusi dari gambar. Jadi nanti gambarnya akan semakin jelas. Nah, jangan lupa ya ini nanti digunakan. Lalu ada lens paper. Nah, especially useful for cleaning. Nah, oke. Jadi untuk membersihkan mikroskop ya atau peralatan laboratorium lagi yang lain yang sensitif ya seperti kamera, teleskop, kemudian beberapa peralatan gelas ya. Nah, jadi ini menggunakannya gitu ya. Jadi khusus untuk membersihkan gitu. Jadi jangan asal pakai apa ya kita tisu atau misalkan lap gitu bukan ya, tapi pakai lens paper. Tuh. Lalu ini eyepiece lens ya, berarti ini lensa. Itu ya. Kemudian nah kalau di pengertian kita berarti lensanya okuler ya, berarti yang dekat ke mata kita. Sementara kalau yang dekat dengan objek itu kan lensanya lensa objektif. Nah, ini ya, ini lensa objektif. Nah, nanti ada beberapa kali perbesaran, 4 kali, 10 kali, 40 kali, 100 kali. Nah, tuh yang tadi ini nose piece. Kemudian nanti diklik lagi on off switch. Ini lengannya, tuh bagiannya ini biru segini. Kemudian ini badannya berarti ya. Lalu ini apa ya? Kim wipes. Oke. Oh sama ini juga are not lens paper. Jadi bukan untuk lensa tadi, tapi should never be used to clean microscope as they can damage the lens gitu ya. Katanya jangan digunakan untuk membersihkan mikroskop karena dapat merusak nanti lensanya. Jadi ingat kalau nanti lensa itu khusus, maaf, dengan lens paper. Tapi kalau bagian lain ya bisa gitu ya. Ini digunakan tisu gitu ya untuk membersihkannya. Oke, bagian-bagian lain nanti kalian explore sendiri ya. Kita kembali ke main menu. Ibu pengen langsung explore, kita gunakan ya. Oke, nah sudah ada tanda di sini, jadi kita klik dulu tadi objeknya tuh, tinggal pilih mau apa, ada sample slide, ada plant, ada tumbuhan, animal, bakteria. Nah, karena kita sekarangnya membahas tentang mikrobiologi, jadi ke bakteri ya. Lalu, nah mau pilih yang mana? Acid phasmic endosperm gram stain. Nah, ini ya, yang gram stain. Nah, sudah tuh ya. Jadi dia sedang load, sedang mengunduh datanya. Standby. Oke. Nah, kita bisa atur ini ya pencahayaannya mau gimana gitu ya. Tinggal digeser-geser aja. Misalkan ya pencahayaannya lah setengahnya. Kemudian fokusnya juga kita tingkatkan. Gini, ini fokus yang apa? Fine yang utama ya. Ini coarse-nya itu yang kasarnya gitu. Kemudian kita bisa geser-geser nih. Jadi kalau misalkan apa namanya slide-nya itu mau digeser tuh bisa tuh ya. Ini kan kemungkinan yang titik-titik ini dia bakterinya ya, tuh titik-titik. Tapi kan belum terlihat jelas, baru 4 kali. Pengen langsung jelas, 40 kali. Oh, ternyata katanya ketika kita akan mengganti lensa, itu katanya nggak boleh langsung pengen ke perbesaran yang besar gitu. Tapi katanya pelan-pelan dulu peningkatan
perbesarannya itu katanya berarti harus ke yang 10 kali dulu gitu ya. Nah, tadi ya terlihat dia muter tuh ya. Lensa objektifnya berganti gitu ya. Tuh. Sekarang tampilannya agak lebih besar ya dibandingkan yang tadi. Bukan agak, emang lebih besar nih ya. Tuh, tapi belum jelas ya seperti apa. Yuk, besarkan lagi yang 40 kali. Nah, tuh muter lagi kan lensa objektifnya. Pilih ke perbesaran yang 40 kali. Mana? Nah, ini ya. Oke. Maksimal sekarang. Nah, katanya ketika kita mau menggunakan yang lensa perbesaran 100 kali, katanya pakai dulu immersion oil. Nah, ini kita gunakan. Klik. Nah, ya tinggal diklik aja. Oke, itu. Jadi tadi kan tujuannya itu untuk memperbesar kejelasan resolusinya. Kita geser-geser coba mana? Oh, ini. Ya, oh, begini tuh. Coba kalau digeser fokus kasarnya. Nah, ya. Tuh terlihat ini warnanya. Ya tuh, jadi berwarna-warni. Jadi tinggal kita atur saja. Nah, ya. Mau seperti apa itu kita coba-coba aja ya, jangan takut. Oke. Sudah ini kita dapat ya tuh katanya deskripsinya ini positif dan negatif kokus berarti ya yang bentuknya bulat berarti kan basil itu batang. Terus Neisseria subflava namanya mungkin ya. Nanti kita pelajari lagi lebih lanjut atau bisa browse juga ya. Oke, kita coba dulu ya yang lain. Sudah. Nah, oh katanya tuh setelah kita tadi mengganti gitu ya, sampelnya sudah gitu pengen ganti. Nah ternyata nih, when you have finished using tuh, jadi setelah menggunakan lensa itu jangan lupa katanya tuh gunakan lagi immersion oil, kemudian nanti pakai lens papernya. Oke, makasih nih tuh jadi cara perawatannya ya sekalian. Nih, itu dibersihkan lensanya ya. Kemudian tadi udah ya immersive oilnya. Oke, sekali lagi deh kita pilih mau animal slide. Kemudian pengen, wah menakutkan spider. Eh mana ya? White fish yang ini aja. Oke. Terus, ya. Nah, ini 4 kali, kemudian kita atur ya pencahayaannya, kemudian fokusnya. Oh, itu ya tuh. Jadi tampilan awalnya tuh. Nah, ya. Wow, ini sudah terlihat ya kayak gini. Kita tambahkan perbesaran 10 kali. Mana? Oh, ini ya. Tuh akan terlihat lagi. Kemudian 40 kali. Oh, makin jelas ya. Ya, maksimum. Ya, jangan lupa katanya immersion oil, please. Nah, ini dia. Ya, nih, ini hasilnya. Oke. Jadi, silakan mencoba ya untuk sampel-sampel yang lain, kemudian explore juga, kemudian belajar juga ya, atau mau nyobain tesnya juga silakan. Nah, ya. Jadi, kita bersihkan lagi dengan lens paper tuh ya. Nah, tuh kemudian ya nanti bisa juga ini tuh kan menjelajah lagi ya. Itu saja. Oke, kalau tesnya seperti apa? Nah ya, jadi bisa dipilih kategorinya dalam perawatan, penggunaan, atau dalam perbesaran nanti menghitung gitu ya. Kalau misalkan menghitung, nah tuh ya ada pertanyaan. Jadi kalau perbesarannya itu 10 kali, kemudian lensa okuler, terus objektifnya 100 kali, maka nanti hasilnya totalnya berapa? Coba kita klik ini. Benar! gitu. Terus
lanjutkan kayak gitu ya, itu. Kemudian kalau kita mau ganti kategori. Nah, ini ya tentang perawatan tuh ya, tinggal dicoba aja ya, tapi memang ini dalam bahasa Inggris gitu ya. Oke, sudah. Kembali lagi ke main. Ya, nah itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Jadi, silahkan mencoba, jangan takut untuk explore, menjelajah ya. Insya Allah ini banyak ilmu ya, banyak juga hal-hal yang bisa kita ketahui. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.